Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aprianti Pratiwi dari kelas 10 TKJA. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manipulasi dasar-dasar mikrokontroler. Namun sebelum itu kita harus tahu apa itu mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komponen dasar elektronika yang berupa IC atau disebut integrated circuit, yang bisa berfungsi sebagai komputer tetapi dalam ukuran minimum. Kata mikro berarti ukuran yang sangat kecil, yaitu 1/1 juta, dan kata kontroler berarti pengendali. Manipulasi dasar-dasar mikrokontroler. 1. Port I or O. Dunia teknologi komputer dikenal dengan nama proses sistem komputerisasi yang meliputi input, proses, output, dan stroke. Proses input dan output pada komputer membahas tentang port yang digunakan untuk proses tersebut. A. Port paralel. Port ini dikenal dengan nama port mal atau VMAL. Jenis port ini sudah tidak digunakan pada perangkat komputer saat ini, kecuali komputer perkantoran yang memang memerlukan port ini untuk kebutuhan printer. Port ini awalnya digunakan untuk perangkat output seperti printer dot matrix. Jenis printer yang satu ini biasa kita temukan di perkantoran yang hasil cetakannya hanya satu warna saja. Printer ini juga menggunakan pita layaknya mesin ketik. B. Port serial atau COM1 dan COM2. Port ini dikenal dengan nama port multifungsi. Perangkat seperti joystick, mouse, dan keyboard zaman dahulu bekerja pada port ini. Port ini memiliki kemampuan transfer data dengan kecepatan sangat rendah jika dibandingkan dengan port lainnya. Kabel konektor yang ada pada COM1 adalah 9 pin dan untuk COM2 sebanyak 25 pin. C. Port PS/2. Port ini merupakan perkembangan dari COM1 dan COM2. Port ini memang dikhususkan untuk port mouse dan keyboard saja, jadi tidak multifungsi lagi. Port PS/2 ini biasanya dibedakan berdasarkan warna. Warna hijau merupakan port untuk mouse dan warna ungu untuk keyboard. D. Port USB. USB atau Universal Serial Bus merupakan pengembangan port serial yang bersifat universal dengan kecepatan yang lebih tinggi. Bentuknya juga lebih kecil. Perangkat terbaru saat ini memang kebanyakan mendukung port yang satu ini. Perangkat-perangkat yang menggunakan port ini berupa mouse, keyboard, printer atau scanner, flash disk, hard disk, CD atau DVD, turntable, speaker, dan lain-lain. E. Port VGA. Port ini juga banyak yang mengenalnya, khususnya untuk kalangan gamer, karena port ini menghubungkan antara output monitor dengan komputer. Port VGA pada komputer biasanya kita temukan 2 port kalau Anda menggunakan VGA card. F. Port audio. Port yang satu ini memang dikhususkan untuk perangkat audio seperti speaker, headset, dan perangkat output yang mengeluarkan suara lainnya. G. Port LAN. Port ini bisa juga dinamakan output dan input. Port ini berfungsi untuk saling terhubung sesama komputer dalam jaringan, baik lokal atau LAN ataupun global internet. Disebut output dan input karena fungsinya untuk mengirim dan menerima atau sharing. 2. Clock. Clock merupakan sinyal listrik berupa suatu denyutan dan berfungsi untuk mengordinasikan atau menyinkronkan setiap proses yang dilakukan oleh komponen di dalam perangkat elektronika. Istilah ini sering digunakan pada perangkat elektronik, terutama perangkat elektronik yang rumit seperti ponsel, PDA, dan komputer. Oleh karena itu, nilai clock sangat penting agar perangkat elektronik berfungsi sebagaimana mestinya. Jika tidak ada sinyal clock, komponen-komponen akan semaunya sendiri melakukan aksinya. Tidak ada yang mengordinasikan. 3. Arsitektur RISC.
RISC jika diterjemahkan berarti komputasi set instruksi yang disederhanakan, merupakan sebuah arsitektur komputer atau arsitektur komputasi modern dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. Arsitektur ini digunakan pada komputer dengan kinerja tinggi seperti komputer vektor.